Sosok ini datang 2 kali nih. Wujudnya ini perempuan, dia ada luka lebam di kepala sama goresan di daerah leher sebelah kiri. Beliau ini memakai seragam perusahaan. Dia nangis sih, dengan nangis aja aku pun tahu, oh mungkin nangis ini ya karena kuntilanak mungkin ya. Penyampai pesan bahwa si saya ini ketabrak sama motor pada saat dia pulang kerja. Pas pada saat dia turun dari bus, terus ada mungkin dia meleng ya, nyebrang, tiba-tiba dia langsung ditabrak sama motor dan terpental. Cuman di sini tuh si sosok hitam ini tuh ambil peran dari si Irma ini. Gitu. Boleh bawa pulang Irma, cuma kamu harus menggendong Irma ini dari sini jalan kaki ke dimana si Irma itu dilahirkan. Halo, selamat datang di Para Ririwa, tempat berbagi cerita tentang alam mereka. Tidak ingin untuk dipercaya, namun ini adalah bagian dari kehidupan. Betul. Nah, kali ini teman-teman lagi ada di Ririwa Podcast. Hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Teguh yang katanya punya pengalaman menyeramkan. Sebenarnya ini agak membingungkan juga ya Bang ya. Kok bisa gitu ya. Jadi ceritanya ada salah satu sosok wanita yang tiba-tiba menghampiri Bang Teguh ini Betul. dan menceritakan kisahnya. Penasaran kisahnya seperti apa? Kita langsung mulai aja. Ririwa Podcast. Oke Bang, kita mulai aja ceritanya dari awal nih. Awal mula kenapa Bang Teguh itu bisa bertemu dengan sosok wanita korban kecelakaan ini nih? Awal mulanya itu dapat pekerjaan di Bekasi. Hampir setahun yang lalu. Sosok ini datang 2 kali nih. Dua kali datang ke kosan. Jadi dia mendatangi kosan Bang Teguh. Betul. Gitu. Wow. Wujudnya ini perempuan, dia ada luka lebam di kepala sama goresan di daerah leher sebelah kiri. Dan fisiknya perempuan sekitar 28 tahun dan beliau ini memakai seragam perusahaan. Oh, dia pulang kerja gitu ya. Betul. Kecelakaan pada saat pulang kerja. Betul. Nah, kebetulan itu mungkin kosannya dekat lokasi kecelakaan atau gimana tuh Bang? Karena emang jalan raya. Oh, jalan raya dan jalan provinsi. Jadi kosan tuh deket banget ke jalan raya gitu ya. Wah, jelas rame. Satu kali kita dipertemukan, itu aku nggak bahas untuk masalah komunikasi. Jadi cuman ngelihat sosoknya aja. Wah, biasa adalah. Terus yang keduanya setelah 1 minggu si sosok ini datang dan kita coba untuk berkomunikasi dengan si sosok ini. Jadi awalnya Bang Teguh hanya melihat si sosok wanita ini tuh nongol di jendela tanpa Bang Teguh hiraukan gitu ya. Biarin aja gitu. Karena mau udah selalu. Cuman kelihatan kayak pengen minta tolong atau apa gitu, ada sinyal-sinyal atau dia berbicara apa gitu Bang? Dia nangis sih, dengan nangis aja aku pun tahu, oh mungkin nangis ini ya karena kuntilanak mungkin ya atau apa gitu, atau mungkin penghuni dari si kosan ini gitu. Karena aku dibiarin aja, udahlah biarin, tapi nggak punya feeling, udah biarin si cewek ini udah biasa. Oke. 1 minggu, kenapa si sosok ini datang lagi ke kosan aku? Datang lagi dia gitu kan? Penasaran kan, aku belum tahu gitu. Dengan bentuk yang sama? Dengan bentuk yang sama. Oke. Tapi dia nggak nangis dengan yang pertama itu. Tapi sebelum itu Bang, kosannya emang kosan serem atau tetangga-tetangga kosan lain pernah mengalami hal yang sama gitu, ditampakin sosok kuntilanak atau ada mungkin cerita lain Bang? Kosannya ini jumlahnya 11 atau 10 ya, aku lupa. 10 kamar. Cuma ini yang terisi hanya 3 kamar. Oh, banyak yang kosong berarti ya. Aku pikir ini penghuninya si kosan ya, udahlah biarin gitu. Nah, dicoba untuk berkomunikasi dengan si sosok ini, ternyata dia adalah korban dari kecelakaan yang ada di jalan raya depan. Oh, berarti depan kosan lokasi dia jatuh mungkin ya, ketabrak itu. Betul. Dan mencari pertolongan. Setelah
kedua kali dia datang, Bang Teguh itu mulai menerima gitu ya, menerima dia untuk membuka komunikasi. Betul. Dan ketika si sosok wanita ini datang, curhat lah mungkin ya, curhat atau gimana? Penyampai pesan bahwa si saya ini ketabrak sama motor pada saat dia pulang kerja. Nah, secara gamblang, secara detail dia nggak menceritakan, cuma dia, aku sedikit ada gambaran kenapa dia pakai seragam perusahaan. Karena yang seragam ini aku sering lihat, mungkin pas pulang kerja, sama, mungkin ya. Warnanya sama, logonya pun sama. Dan si masa hidupnya si perempuan ini, dia itu diantar jemput sama perusahaan. Menggunakan bus jemputan. Tapi sebelum itu abang pernah lihat sosok yang masih hidupnya nggak? Belum. Karena yang masih hidup ini wanita-wanita biasa aja. Gitu. Berarti udah lama mungkin ya itu kejadiannya. Cuman datang ke Bang Teguh ketika Bang Teguh mulai masuk kosan itu. Dan kebetulan lagi kerja di Bekasi gitu ya. Nah, setelah dia menceritakan, memvisualkan dia kecelakaan kerja, terus ada hal yang menurut Bang Teguh ini aneh gitu. Tadi nyeritain dia dibawa sama salah satu sosok besar hitam gitu. Itu gimana ceritanya, Pak? Aku ceritain dengan pas pada saat dia turun dari bus, terus ada mungkin dia meleng ya, nyebrang, tiba-tiba dia langsung ditabrak sama motor dan terpental. Kalau mental berarti kenceng banget motornya ya. Motornya juga arah sekitar jam 11 malam kan agak sepi di jalanan kan ya. Kejadiannya itu sekitar hampir 500 meter atau berapa meter, 100 meter itu mungkin si badannya si perempuan ini terlempar dengan kendaraan motor dan mati di tempat, di lokasi. Langsung meninggal di tempat. Betul. Ya. Si sosok hitam ini adalah kayak bukan melindung ya, mungkin narik, membantu si Irma supaya udah lo stay di sini deh untuk dibantu untuk penglaris majikan saya. Jadi di tempat lokasi kejadian itu ada sosok sosok jin pesugihan mungkin ya. Jin penglaris yang mengambil kesempatan mungkin ya ketika si wanita ini celaka, dia langsung punya pikiran untuk ngambil gitu ya, untuk menculik berarti ya, diculik sama sosok hitam besar ini. Karena apa ya? Mungkin aroma dari kecelakaan, aroma dari baunya amis darah itu kan si mengundang gitu, ya entitas lain untuk nyamperin ke situ gitu. Si wanita ini dia minta tolong ke aku untuk dibantu pulang, untuk dibebaskan gitu. Berarti si jin korin wanita ini ya yang diambil sama si sosok hitam besar ini. Nah, kenapa bisa tertahan di situ, Bang? Apakah karena energi si jin hitam besar ini sangat kuat, atau yang mempunyai tempat itu mengambil kesempatan? Di restoran ini kan ramai banget ya. Sangat ramai, betul. Penglaris ya istilahnya kayak gitu. Nah, dalam satu keluarga ini dia dapat perjanjian untuk meluangkan waktu untuk hidupnya itu biar laris gitu ya. Dan udah kerjasama sama si sosok ini gitu, udah deal-dealan gitu ya. Dan setelah si sosok wanita ini meninggal di tempat, langsung aja tiba-tiba diambil, diculik sama si sosok hitam besar ini. Nah, pas dia datang ke kosan, Bang, pas dia datang ke kosan menceritakan itu, ada nggak sih kisah hidupnya yang dia ceritakan ke Bang Teguh gitu sebelum dia meninggal? Si wanita ini kisah hidupnya itu berangkat sama pulang kerja seperti biasa, belum nikah, masih single ya. Terus diantar sama jemputan juga, pulang juga sama jemputan juga gitu aktivitasnya, dan seperti manusia umumnya pada biasanya gitu. Nah, mungkin pada saat kematian tiba ini si
wanita ini masih ada energinya ikut dalam satu rombongan bus. Terbawa. Iya, ada residual energi ya. Betul. Betul. Terus ya gimana ya, si perempuan ini tuh kayak dia minta tolong ke aku, cuma dia tuh nggak bisa untuk melepas nggak bisa untuk melepas dari si belenggu perjanjian dengan si sosok hitam tersebut. Jadi mungkin ketika dia meninggal, si jin korenya ini langsung mau dijadikan budak sama si sosok hitam besar ini. Oke, dia nyeritain kehidupan sehari-harinya. Nah, yang belum kita kasih tahu nih, namanya dia ngasih tahu nggak, Bang? Namanya Emma ya, alias Irma. Irma. Nama panggilannya Emma. Oke. Namanya Irma, guys. Siapa yang sama jangan merasa kecil hati ya. Ya, tapi Irma. Si sosok Emma ini kan pada waktu kecelakaan dan meninggal di tempat, ada warga yang membantu menolong dia kan. Iya, langsung. Dan itu Bang Teguh sempat mengecek atau survei juga nggak, bertanya-tanya ke warga sekitar soal sosok si Emma ini atau Irma? Ternyata ini kejadiannya sebelum aku dari Bekasi. Udah lama banget kejadiannya, dan aku sempat nanya, gue nanya sama temen aku, gue kemarin kedatangan sosok wanita. Dia pakai seragamnya, dijelasin ya, seragamnya warna ini, terus logonya ini, terus dan lawan bicara aku pun mengiyakan bahwa itu dulu tuh pernah ada kejadian kecelakaan mati di tempat. Dan percis seperti yang diceritakan si Emma ini gitu, dan namanya sama. Wow. Dan bentuk fisiknya pun sama gitu. Dia nanya, kalau sampai tahu sih katanya. Iya, nggak tahu, tiba-tiba datang ke aku tuh seperti ini gitu. Serem banget didatengin sosok yang, dan apa yang aku diceritain lawan bicara aku pun sama mengiyakan. Memang dulu pernah ada kejadian seperti itu, dan kisah hidupnya pun mungkin seperti yang dia bilang gitu ya, si Emma ini. Jadi mungkin dia kasihan banget ya, udah kisah hidupnya, akhir hidupnya itu tragis, terus tiba-tiba sosok jin korinnya ini dijadikan budak sama sosok hitam besar yang bertugas untuk menjadi jin penglaris. Iya. Lalu dia juga dimanfaatkan juga ya. Jadi saling memanfaatkan. Betul. Gitu ya. Si manusia ini yang pengen cepat kaya, dia memakai penglaris dan bekerja sama, ada perjanjian di sana sama si sosok jin hitam besar ini. Terus si jin hitam besar ini memanfaatkan keadaan juga gitu kan. Ketika ada sosok Irma ini ya datang, rasa ditemenin. Nah, betul. Mungkin ketika meninggal sosok Irma ini bingung, karena itu kan bisa disebut meninggal mendadak ya, Bang ya. Meninggal mendadak, tidak ada kepikiran atau tidak ada firasat-firasat dari dia sendiri, tiba-tiba yang tujuannya untuk pulang ke rumah tabrak sama motor hingga meninggal di tempat. Mungkin jadi kan bingung ya, kayak arwah penasaran seperti arwah penasaran gitu kan. Karena yang bikin anehnya pun dia tuh minta tolong ke aku untuk digendong badannya dia itu ke tempat dimana dia dilahirkan. Kenapa dia sampai minta digendong? Apakah itu permintaan dari dia sendiri? Betul. Atau disuruh sama si sosok hitam ini? Atau apa? Ada syarat atau apa yang lain gitu, Bang? Aku nggak secara detail, cuman di sini tuh si sosok hitam ini tuh ambil peran dari si Irma ini. Gitu. Boleh bawa pulang Irma, cuma kamu harus menggendong Irma ini dari sini jalan kaki ke dimana si Irma itu dilahirkan. Waduh, berat juga ya. Itu persyaratan. Dan si Irma ini meminta tolong ke Bang Teguh. Irma ini minta tolong ke aku, datang ke kosan ya seperti itu, dia dijelasin secara detail. Dan jadi aku pun sama gitu, bingung kan gimana sih si Irma dengan keadaan meninggal di situ, terus
jasadnya, mayatnya masih ada tapi dibawa ke rumahnya dengan cara dikuburkan. Cuma si energinya itu tuh mungkin ya kita sebutkan korin ya. Korin. Si energinya itu datang ke kosan aku dengan cara minta tolong. Aku pengen disempurnakan kematiannya. Dengan cara apa? Ya dengan cara tolong menggendong si sosoknya ke rumah di mana aku dilahirkan. Guys, Bang Teguh disuruh menggendong sosok itu, jin wanita yang kita nggak tahu ya, itu random. Tiba-tiba Irma datang dan minta tolong untuk digendong lagi sampai ke rumahnya, tempat tinggalnya, tempat dia dilahirkan. Dan bener, aku nanya sama temen pun sama, rumahnya KTP-nya tuh sama. Oh, Irma ini memberitahu. Jadi si aku tuh penasaran ya, rumahnya, kematiannya aku pengen pulang digendong ke rumah, tapi dengan cara digendong. Rumah kamu di mana? Dikasih tahu sama si Irma. Aku nanya balikan, ya ini campung nih continue, tapi di situ sebutinnya tuh ada salah satu kota di Jawa Tengah itu ya, Jawa. Tapi gimana caranya harus digendong, Bang? Kita harus jalan di Jawa Tengah. Bayangkan dong, itu syaratnya. Ini Bang setan yang merepotkan ya. Jadi sosok Irma ini dideskripsiin lagi, dia bukan sosok yang menjelma menjadi kuntilanak, bukan. Dia masih memakai baju kerja, baju kerja, dan ya bisa dibilang udah disebut arwah penasaran iya. Terus dia terkungkung oleh si sosok hitam besar ini, ditahan nggak boleh kemana-mana. Terus tiba-tiba datang ke Bang Teguh meminta pertolongan untuk digendong dibawa pulang. Betul. Agar bisa lepas dari si sosok hitam ini. Ya. Ini sama-sama nyusahin, Bang. Gimana ceritanya? Dan latar belakang si sosok hitam ini ternyata emang ada satu keluarga yang minta untuk penglaris rumah makannya, pesugihan, dan syarat utamanya adalah disiapin satu ruangan khusus di mana bapaknya ini malam kelahiran dia itu dia harus nyiapin sesuatu sesajen lah itunya untuk si penglarisnya tersebut. Emang bener itu laris si sosok hitam tersebut. Karena mungkin saking kebiasaannya dikasih makan setiap minggu dikasih makan, si rumah makan tuh rame, sangat-sangat hampir tiap hari rame. Dan mungkin berarti dia kaya banget gitu ya di daerah situ. Karena makan pesugihan kaya. Nah, tapi ada pertanyaan nih, aku jadi penasaran. Apakah si sosok Irma ini ternyata sebagai tumbalnya si rumah makan itu, tumbal jalanan? Atau gimana? Atau bisa enggak? Itu kan jadi pertanyaan kan? Cuma Irma ini enggak secara gamblang mendetailkan kejadiannya, cuma dia hanya membicara kematiannya seperti ini, dan aku ditarik untuk membantu si rumah makan tersebut. Oke. Lu bisa, gue mau ngambil jasad aku, mau ngambil aku, cuma syaratnya dirimu mau nggak menggendong itu doang. Nah, kan mungkin kita secara gamblang ya mungkin bisa aja si Irma ini korban dari si pesugihan itu kan, pesugihan. Ya ditumbalkan untuk pesugihan orang lain gitu. Tapi yang jadi pertanyaan lain, kok menumbalkan orang yang tidak dikenal gitu kan? Kalau itu menumbalkan, terus kecelakaannya tepat di dekat rumah makan itu lagi kan? Ini banyak pertanyaan. Mungkin nanti kita kalau ada waktu bisa datang ke sana nggak, Bang? Boleh, bisa datang ke sana, kita mencari tahu biar lebih dapat lagi nih fakta-fakta tentang si Emma. Jadi menarik sih. Cuman ini pada akhirnya Bang Teguh memberikan jawaban apa atas permintaan si Emma atau Irma ini? Aku hanya bilang, aku hanya mendoakan Irma. Minta disempurnakan, aku baca Al-Fatihah aja buat dia, kirim untuk hadiah untuk si Irma tersebut gitu. Untuk urusan hal-hal yang seperti itu, aku masih mikir juga ya, gila aja masa sih gue berani gitu bawa digendong gitu. Nah itu aja sih sebenarnya. Itu aja. Tapi kan sebenarnya kalau misalnya kita melihat kenyataannya, yang aku tahu sih kalau kita udah meninggal kita pasti ada di alam barzah. Dan yang tertinggal di sini tuh itu jin korinnya.
Betul. Nah, dan jin itu banyak memanipulasi sih Bang. Banyak memanipulasi untuk menyesatkan manusia. Mungkin ini juga salah satu cara untuk apakah lu sanggup, Go? uh, Kalau misalnya nggak sanggup ya udah kirimin doa aja. Mungkin gitu kan. Dan Bang Teguh pun tidak diberikan jaminan kalau bisa ngantar ke sana nanti saya kasih A B C D gitu kan, enggak kan. Cuma ngapain gitu kan. Cuman yang menarik ada kesedihan, ada bimbang di sana, terus ada permohonan yang tidak masuk akal gitu, dan masuk akal sama kita. Kita doain semoga dia bisa lebih tenang, bisa lebih menerima dengan keadaan itu. Cuman kalau kenyataannya emang dia dikurung atau diculik sama si sosok hitam besar ini, mungkin sosok hitam besar ini seperti genderuwo mungkin ya, si perwujudannya. Jadi ya balik lagi, kita tidak punya hak untuk ikut campur sih itu urusan mereka gitu kan. Menurut Abang Teguh gimana? Duniamu duniaku. Nah, kalau emang sudah waktunya dirimu sudah meninggal dan terima keadaan garis hidupnya sama garis kematiannya, ya udah ikhlasin gitu. Betul. Cuman aku juga masih agak pertanyakan kenapa ada syarat seperti itu gitu kan. Dan ini aneh loh ya. Gitu. Baru ada. Apakah emang salah satu syarat untuk memperkuat si sosok hitam ini dengan cara si Irma atau digendong kan otomatis dapat kekuatan juga kan gitu. Cuman emang ada beberapa yang aku pertanyakan, ya entah itu emang itu benar atau gimana. Ya, kejadiannya emang nyata bahwa emang di situ kecelakaan ada, sosoknya juga benar ada, dan saksinya pun ada, terus emang rumah makannya pun ada. Ya. Sampai sekarang masih yang laris. Jadi bikin ngeganjel sih, Irmanya emang minta tolong sama Bang Teguh. Cuman nggak ada garansi bakal dapat apa nih Bang Teguh. Ya jadi percuma, ngapain harus dibantuin gitu kan. Yang bikin dia memohon ke Abang pun nggak ada alasan yang jelas kan. Betul. Tapi setelah kedua itu udah nggak ada muncul lagi. Kedua ini ada muncul sebulan kemudian, itu beda cerita lagi. Itu ceritanya Tuyul sekawan. Oke. Masih banyak sebenarnya. Oh, ini cerita tuh masih di kosan itu ya? Masih di kosan. Berarti kosan ini lumayan angker ya, udah hanya tiga penghuni dari 10 kamar. Dari 10 kamar, terus ada sosok-sosok hantu yang datang seperti Irma, terus ada yang baru lagi sosok Tuyul. 3 Tuyul. Jadi dua Tuyul. Aku sebutnya sekawan. Tuyul sekawan. Bestie gitu ya. Sama gitu. Tuyul bestie guys. Sama bener-bener sama. Dia tuh tapi nggak kembar. Tugasnya dia punya tugas masing-masing. Okay. Ada yang untuk melapkan si manusia, ada yang satu lagi tugas untuk membuka dompet. Oke, ini ceritanya menarik guys. Kita bakal stop dulu cerita yang Irma atau Emma tadi. Kita masih penasaran dan ini sangat membingungkan. Irma ya. Si Irma ini sangat membingungkan. Nanti mungkin dia bantu gue untuk gambar. Nanti aku coba untuk visualkan sosok Irma ini seperti apa, dan mungkin kalau misalnya Irma pun bisa datang memberikan informasi yang lebih banyak gitu, mudah-mudahan bisa dibuat cerita gitu kan. Bisa dibuat cerita yang ternyata yang diceritakan awalnya diceritakan ke Bang Teguh itu hanya intronya, masih panjang nih ceritanya, bisa jadi seperti itu gitu kan. Tulisan aku juga masih belum komplit sebenarnya masalah Irma. Cuma ada beberapa yang sudah endingnya di situ gitu. Secara detail mungkin nanti akan kita sharing lah, guys. Siap. Seperti apa sih si Irma ini detailnya gitu. Cuman aku udah ada gambaran juga Irma ini gitu. Bahwa Irma ini adalah sosok wanita yang ingin dilepaskan dari zona energi yang hitam itu untuk bisa pulang kembali ke rumahnya. Karena keluarga juga sudah menanti. Keluarganya itu udah mengharapkan si jenazah mayatnya itu udah dikuburkan, udah tenang. Cuma kan
dari sosok dimensi lain di rumah ini masih ada di yang lain. Iya. Gitu kan. Karena ya kita sebagai orang awam, ya udah mayat udah datang, Udah udah dikuburkan, udah selesai udah urusan selesai, kan. beres, gitu. Oke. Tapi ternyata ada cerita yang lain. Ternyata masih tertinggal. Jadi ini tuh sebuah penculikan di alam gaib, guys. Dan bikin kita sebagai bangsa manusia bingung. Nah, teman-teman, kawan Ririwa, jangan lupa kalau teman-teman mempunyai kisah-kisah pengalaman mistis atau pengalaman yang menyeramkan atau yang di luar nalar, teman-teman bisa langsung aja kirim ceritanya ke email kita di palaririwa@gmail.com. Jangan lupa juga untuk ngasih identitas nama, terus domisilinya di mana, biar kita bisa tracking. Mungkin cerita teman-teman juga bisa kita angkat di podcast Ririwa, ya, begitu Bang. Dan nanti kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya bareng aku Hidai dan Teguh Arkan di program-program lainnya, karena ini kebetulan para Ririwa ini adalah YouTube baru. Kita hanya mencoba untuk berbagi kisah, tidak memaksa teman-teman semua ini di sini nih untuk percaya dengan kisah yang kita ceritakan. Ya, tapi yang kita tahu alam mereka dan kita tuh berdampingan. Yes, betul. Gitu, Bang. Karena ini ada bagian dari kehidupan kita juga gitu. Betul. Oke, kita pamit dulu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Video selanjutnya. Hidai pamit. Teguh Arkan juga pamit. Palaririwa.